Tapi yang mau saya sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sampaikan pesan pada seluruh hamba-hambaku, aku lebih dekat dibandingkan urat leher yang melekat pada dirinya. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun, pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sholat saat pertama ternyata di luarnya begini dia, di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya, izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Fokus sini. Kita tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan sini pelan-pelan. Saya ingin tegaskan satu hal yang sangat penting. Kalimat Al-Fatihah, sekali lagi. Al-nya, ingat di pertemuan lalu, bisa ma'rifah, ta'rif, bisa istighraq. Kalau dia ta'rif, ma'rifah, maka yang dimaksud Al-Fatihah itu surah pembuka dalam mushaf dan surah pembuka dalam salat. Dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Tapi kalau yang dimaksudkan istighraq, mencakup semua fungsi keutamaan dan keistimewaannya, maka jika itu yang dimaksudkan, maka hal yang perlu kita pelajari adalah semua kandungan Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan. Bagaimana caranya baca Al-Fatihah? Bisa mendapatkan syifa, bisa mendapatkan misalnya keberkahannya, bisa mendapatkan kemudahan dalam aktivitas pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Maka pahami awal ayat sampai akhir ayat Al-Fatihahnya. Tapi kalau sekedar ingin dipakai dalam sholat, sah. Atau sekedar ingin baca Al-Quran, antum tak paham pun tak ada masalah. Sholatnya sah. Karena syarat sholat itu bukan paham kandungan Al-Fatihah. Syarat sholat itu benar bacaan Al-Fatihahnya. Begitu dibacakan, benar. Tapi kalau tidak paham, antum kehilangan momentum untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerti sampai di sini? Baik, dalam upaya kita memohon itu, syarat pertamanya, kita harus paham setiap huruf, setiap kalimat, bahkan setiap harakat dari awal ayat sampai akhir ayatnya. Di pertemuan lalu, kita sudah sepakati berdasar keterangan dalam Al-Quran, surah ke-15, ayat 87, bahwa Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan kami telah turunkan hanya kepadamu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada nabi-nabi yang lain. 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. 7 ayat yang akan terus diulang-ulang. Satu episode kemarin kita bahas, yang dimaksud dengan 7 ayat itu adalah surah Al-Fatihah. Karena itu, kita mulai dengan bagian yang pertama, ayat yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Berikan harakat dulu supaya mudah untuk dibaca. Kita akan belajar bacaan Bismillah ini dengan 3 klasifikasi. 3 pembahasan. Pembahasan pertama terkait dengan makna. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Dan saya mohon nanti bersabar belajarnya, karena saya tidak akan terjemahkan. Yang akan saya sampaikan penggalian makna dari para ulama, dari mulai makna bahasanya. Kenapa menggunakan ba di situ? Ba-nya apa? Ya, apa fungsi ba di sini? Apa maksud kalimat ismun? Apa maksud kalimat Allah? Apa maksud kalimat Ar-Rahman? Apa maksud kalimat Ar-Rahim? Sampai semuanya kita paham, baru kita akan mengerti bagian kedua tentang hikmah penggunaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi kalau sudah paham artinya, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan kita? Kalau sudah mengerti ini, baru kita masuk kepada aspek fikihnya. Apakah ada kajian fikih di dalamnya? Kalau dipakai dalam sholat, apakah dibaca enggak kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kalau di luar sholat, bagaimana cara baca kalimat ini? Apakah dalam sholat dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, ataukah silencer? Atau tidak dibaca sama sekali? Atau dibaca misalnya yang pertama, selanjutnya tidak? Kalau di luar sholat bagaimana bacaannya? Apakah harus lengkap? Mau makan, minum, Bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh disingkat, Bismillah misalnya. Seperti apa gambarannya? Itu aspek fikihnya. Ya, sepakat sampai di sini? Sepakat, tidak sepakat, tetap saya bahas 3 itu. Ya, saya mulai
memperkenalkan dulu pembuka dari kitab ini, Tafsir Al-Quranil Azim li Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti kalau terkait dengan aspek hukum, saya bawakan kitab yang lain. Saya ambil contoh misalnya kitabnya Syekh Ali As-Sabuni, ya, Syekh Ali As-Sabuni, Tafsir Ayatul Ahkam, Tafsir Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Terperinci semua di situ. Ayatnya apa dalilnya, apa pendapat ulamanya, setiap pendapat apa dalilnya, lalu disandingkan semua pendapat itu, dikomparasikan, bandingkan, dan terakhir apa kesimpulan dari perbandingan itu. Nanti insya Allah saya bawakan kitabnya. Yang hari ini kita akan bahas bagian yang pertama dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan saya pun bawakan kitab acuannya supaya tidak diduga bahwa ini hanya ilmu otak-atik saja Ustaz Adi Hidayat. Nah, nanti kitabnya saya tunjukkan, dari kitab ini nanti kita turunkan kajian kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Syekh Ibnu Katsir rahimahullah. Iftataha biha sahabatu kitab Allah Ta'ala. Iftataha biha sahabatu kitab Allah Ta'ala. Para sahabat seluruhnya memulai bacaan kitab Allah, yakni Al-Quran, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim di mushaf. Karena itu tulisan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim dicantumkan. Baik yang bacaan Al-Fatihahnya Bismillahnya sir, tidak dibaca sama sekali, tetap ketika Anda melihat mushaf akan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jelas di sini? Baik. Wattafaqal ulama'u ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Pertama, semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim tercantum sebagai bagian dari ayat di surah An-Naml, surah ke-27, tepatnya ayat ke-30. Ya innahu min Sulaibana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini khusus untuk di ayat itu, di surah itu, surah ke-27, surah An-Naml. Ingat kalau disebutkan surah Al-Quran, saya sudah pernah mengajarkan, jangan bacakan dengan terjemahannya. Karena ini termasuk bagian dari kalimat-kalimat dalam syariat yang harus dibacakan dengan Arabnya. Ya seperti adzan, seperti nama surah dalam Al-Quran, kalau ingin berbincang dengan kawan, jangan disebutkan terjemahannya. Pertama, namanya akan berubah dalam kesan. Terjemahannya mungkin benar, tapi kesan yang diterima di hati bisa berbeda. Yang ketiga, respon kita menyikapi suratnya atau nanti menyikapi syariatnya juga akan tidak sama. Minimal tidak serius dalam menunaikannya. Sedang baca surat apa, akhi? Surat semut. Ya. Kamu bro, surat emak-emak, An-Nisa. Ya? Nah, misal, kamu apa? Surat saya gajah, Al-Fil. Ya, dia sedang baca apa? Dia sedang baca surat lebah, An-Nahl. Nah, jadi kesannya agak lain. Beda dengan kita ucapkan. Baca apa dia? An-Naml. Kamu merajaan surat apa? Al-Fil. Dia surat apa? An-Nisa. Jelas ya? Sama dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan diganti-ganti. Begitu Anda terjemahkan ke dalam bahasa biasa, atau ada penerjemah, atau diganti bahasanya. Karena pernah kejadian di beberapa negara demikian. Di Turki pernah terjadi seperti itu. Di Tunisia hampir-hampir. Dan tidak ada kesan dalam jiwa. Tidak ada lekat. Dan tidak ada penguat ke dalam hati kita untuk menunaikan salat dengan baik. Respon dari adzan itu. Bayangkan di Indonesia berapa bahasa muncul. Ya, pulau saja itu ada 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Abang dan sebagainya. Nah, Anda bayangkan bahasanya banyak. Ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, bahasa Betawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasa persatuan. Ya, bahasa Arab muncul. Tapi ketika Anda terjemahkan, ya, Tuhan saya besar, Tuhan saya besar. Indonesia, tapi orang lain belum tentu tahu. Betawi, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Ke Bandung, Allah nu agung, Allah nu agung. Beda, kesannya lain. Ya, jelas ya? Karena itu dalam hal konteks terkait dengan surah Al-Quran, sebutkan dengan namanya. Semua ulama sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tercantum dalam surah An-Naml, surah ke-27, ayat ke-30, adalah termasuk bagian dari surah itu dan ayat yang dimaksudkan. Nggak ada perbedaan pendapat di sini. Kemudian thumma ikhtalafu hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin. Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk awal dari setiap surah? Misal setiap surah Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda buka di mushaf sebelum Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum Ali Imran ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum An-Nisa ada Bismillahirrahmanirrahim. Cuma satu surah yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah ke-9, namanya surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Hanya satu surah yang tidak dibuka dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama mengatakan, walaupun tidak ada di situ, tapi Allah kemudian menyantumkannya di An-Naml ayat ke-30. Di jumlah Bismillahirrahmanirrahim tetap 114 jumlahnya. Ya, semua 113 selain Al-Bara'ah, tapi kemudian ditetapkan di An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, dalam mushaf semuanya 114. Jelas? Kenapa Ustaz tidak dibuka Al-Bara'ah At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat penuh dengan ungkapan kasih sayang. Janji-janji kebaikan. Ada kemuliaan, ada lemah lembut di dalamnya. Ada sifat Allah yang sangat memerhatikan. Sedangkan Al-Bara'ah At-Taubah itu surahnya diturunkan untuk membuka izin perang. Bara'atum minallah. Telah tiba kemudian izin dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kalian banyak dizalimi, sekarang kalian sudah mulai kuat bisa membela diri. Silahkan siapkan pembelaan itu, berjihad kalian. Di jihad bukan menembak orang sembarangan, ya bunuh orang, granat orang, bom orang, bukan. Jihad itu mempertahankan harga diri, mempertahankan izzah Islam wal muslimin ketika kita memang kemudian membutuhkan pembelaan-pembelaan yang dimaksudkan. Maka dalam perang itu tidak ada kasih sayang. Saya banyak menerangkan kalimat ini. Belum pernah ada di muka bumi ini, dari awal sejarah sampai dengan kekinian, orang perang pakai kasih sayang. Silahkan cek. Tanyakan pada tentara-tentara manapun, pada pasukan-pasukan paling hebat dimanapun. Pernahkah ada sejarah dituliskan perang menggunakan kasih sayang? Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu tuh. Izin tembak ya. Dor, sakit nggak? Kalau sakit maaf ya, sengaja. Ya. Nggak ada begitu. Tembak ya tembak, gitu kan? Karena itu di At-Taubah tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal surah itu termasuk bagian dari surah itu atau tidak. Jelas ya? Kemudian au min kulli suratin kutibat fi awwaliha wa annaha ba'du ayatin min kulli suratin au annaha kadzalika fil Fatihah. Atau Bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah saja. Kalau tadi setiap surat ya, awal surat, awal surat, awal surat. Atau Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah saja, yang lainnya tidak. Maksudnya bukan bagian dari surah Ali Imran, bukan bagian dari surah Al-Baqarah, bukan bagian dari surah An-Nisa dan seterusnya. Tapi dia bagian khusus dari surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama, bagian dari setiap surah. Jelas? Yang kedua, hanya Al-Fatihah saja. Yang ketiga, au annaha kadzalika fil Fatihah duna ghairiha au annaha innama kutibat lil fasli la annaha ayatun ala aqwalil ulama salafan wa khalafa. Yang ketiga, ataukah Al-Fatihah itu bukan bagian dari Al-Fatihah? Maaf, ataukah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah dan bukan bagian dari semua setiap surah, tapi dia ayat khusus yang diturunkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ingat, ada 3 bagian. Satu, bagian dari semua surah. Yang kedua, hanya Al-Fatihah saja. Bukan bagian dari surah-surah yang lain. Bukan bagian dari Al-Baqarah, bukan bagian dari Ali Imran sampai An-Nas. Dia hanya bagian dari Al-Fatihah saja. Yang ketiga, dia bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari setiap surah, tapi dia satu ayat sendiri yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat satu dengan surah yang lainnya. Di sini nanti ada detail pendapat dari para ulama. Apa pendapat mereka? Bagaimana kemudian dalil-dalilnya? Itu nanti kita akan rincikan di kitab terkait dengan ayat-ayat hukum, kitabnya Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Ya, di situ nanti akan memuat pendapat-pendapat para ulama dengan detail dan lengkap insyaallah. Ini pembuka dari Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, sekarang yang kita bahas karena bagian fikih bagian yang ketiga, kita masuk pada bagian yang pertama tentang makna Bismillahirrahmanirrahim dulu, terlepas dari perbedaan pendapat dari para ulama tentang kedudukan dan bacaan-bacaannya. Namun mereka sepakat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat pembuka dalam mushaf dan termasuk tertuliskan dalam surah Al-Fatihah. Sepanjang ada dalam kalimat surah Al-Fatihah, maka kita bahas setiap hurufnya dari awal sampai akhirnya, termasuk yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Paham sampai di sini? Baik. Maka bagian yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan masuk bagian inti-inti bahasan kita. Saya coba turunkan dulu setiap kalimat-kalimat atau hurufnya sehingga kita akan paham dari setiap satu ayat itu ada berapa persoalan dan bagian yang akan kita bahas. Satu huruf ba.
Kedua, kata ismun dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian keduanya. Ada kata ismun begini. Ketiga, lafaz Allah Jalalah. Keempat, kalimat Ar-Rahman. Dan kelima, kalimat Ar-Rahim. Jadi ada berapa bagian? 5. Satu huruf ba. Yang kedua kata ismun, bismi, ya. Yang ketiga kalimat jalalah, lafaz jalalah Allah. Yang keempat Ar-Rahman. Dan yang kelima Ar-Rahim. Kita masuk bagian yang pertama, mengenal makna huruf ba dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sekedar disebutkan cukup diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ataukah ada makna lain yang sangat luas dan dalam di balik huruf ini? Patokan kita kitabnya. Jadi saya setiap akan menerangkan kaidah, saya bawa kitab supaya Anda paham bahwa apa yang akan kita bahas punya argumentasi dan pertanggungjawaban yang jelas secara ilmiah. Ini kitabnya. Ya, Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, nanti sampulnya beda-beda nanti ya. Ada yang warna hijau, ada yang coklat, ada. Ini asalnya sampulnya warna coklat. Saya bawa ke Indonesia, saya simpan. Ternyata ada rayap. Ya, Masya Allah, rayap pun senang ke kitab. Anda bayangkan, masa antum yang bukan rayap nggak senang kitab? Jadi Masya Allah saya lihat, wah kena rayap, rayap senang kitab. Dia makan tuh kitabnya dengan kertas-kertasnya. Ya, masa antum kemudian yang diberikan risalah untuk menyembah Allah dalam keadaan yang sempurna tidak senang dengan isi kitab. Ya, Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di kitab ini keistimewaannya akan diterangkan semua makna huruf dari alif sampai ya. Apa makna alif? Ada berapa makna? Apa makna ba? Ada berapa jenis ba dalam Al-Quran, dalam hadis yang digunakan orang Arab? Ada berapa jenis semuanya? Dan nanti ketika menemukan itu, Anda akan paham ketika menerjemahkan Al-Quran. Begitu baca Quran, oh ba ini maksudnya ini. Oh ba yang ini maksudnya ini. Sekarang pertanyaannya, ada berapa jenis ba di dalam kalimat bahasa Arab? Dan dari sekian jenis itu, ini kalimat ba di Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam kategori yang mana? Bisa, kalau ada 14, kalau ada 13, kalau ada 10 jenis huruf ba, yang satu ini di antara 10 masuk ke dalam hukum yang mana? Demikian kemudian kita akan memahami dan menerapkannya dalam kajian Al-Fatihah itu. Sekarang, kapan kita akan bacakan kitab ini? Setelah menunaikan salat Isya berjamaah, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah serta seluruh amalan sunnahnya insyaallah. Semoga salat kita dan seluruh zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita berdoa kepada hamba-hamba Allah yang telah beriman yang belum menunaikan salat Isya, entah di perjalanan atau waktunya berbeda. Kita berdoa semoga juga diberikan kesempatan untuk menunaikan salat Isya dengan khusyuk. Dan mudah-mudahan sekali lagi para pelaku maksiat bisa bertobat dan kembali berhijrah untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan semua hadirin baik di dalam masjid ataupun sekitarannya untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan menilai ta'lim kita ini sebagai bagian dari perjuangan kita untuk beramal saleh. Kalau seperti itu, insyaallah cara kita bertaklimnya akan lebih ringan. Saya tadi coba mengamati beberapa bagian ikhwah, ada yang berdiri ya bukan di dalam bahkan di luar. Ya, ada beberapa mungkin bagian-bagian yang mesti berjuang. Ya setidaknya mudah-mudahan itu perjuangan mendapatkan ridha Allah, karena di akhirat itu lebih berat lagi perjuangannya. Jadi mumpung masih di dunia, kita berjuang dengan semangat karena kita tidak tahu di bagian mana kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara malam ini ada bagian tersendiri bagi sebagian saudara-saudari kita untuk berpulang kepada Allah, dan dalam pulang itulah dicatatkan kalimat terbaik sedang berjuang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dalam kajian surah Al-Fatihah pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
pada klasifikasi bagian pertama dari 5 pembahasan di ayat ini, yaitu pembahasan tentang makna huruf ba, khususnya ba yang melekat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja fungsi ba itu, khususnya dalam penggunaan huruf ini di bahasa Arab. Saya ingin bedakan, kita sedang tidak bicara ba dalam bahasa Latin. B dengan A dibaca ba, B dengan I dibaca bi, B dengan U dibaca bu, ya, B dengan O dibaca bo, ba, bi, bu, bo, ya. Kemudian itu tidak kita uraikan. Yang kita uraikan adalah huruf ba dalam penggunaan dan pengucapannya di lisan orang-orang Arab. Seperti apa makna yang dimaksudkan? Karena itu kita akan kembali kepada karya ulama-ulama kita yang menyampaikan tentang makna-makna huruf dan kalimat dalam bahasa Arab. Saya kembali ingatkan, kita akan gunakan kitab yang sangat populer, jadi kajian-kajian para tulabul ilmi, penuntut ilmu dari masa dulu hingga masa kini, yaitu kitab Bughril Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ini ulama besar, banyak kitabnya, dan kitabnya juga banyak diburu. Dan Masya Allah, kitab-kitabnya juga sangat bervariasi di bidang-bidang yang berbeda-beda, tidak hanya di satu ragam ilmu saja. Ini kita akan masuk langsung pada pembahasan huruf ba. Ya, kalau saya bahas dari huruf alif, itu menghabiskan 167 halaman tersendiri. Baru huruf alif 167 halaman. Ya. Nah, sekarang kita masuk huruf ba. Ya, jadi langsung ke huruf ba supaya kita bisa mendapatkan banyak faidah atau manfaat di pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau bacakan? Silahkan. Ini masih asli insyaAllah. Enggak saya apa-apakan, masih bahasa Arab. Ya. Ya. Dan tanpa harokat. Ya, tanpa harokat. Jadi asli ini insyaAllah. Ya. Harful ba. Huruf ba. Ya. Harful ba. Huruf ba. Saya terangkan sebentar. Tulisannya, teman-teman sekalian. Ini seperti ini, ba. Tapi kalau kita ingin munculkan aslinya, begini kemudian diucapkannya, al-ba, huruf ba. Ada hamzahnya. Ya, harful ba, huruf ba. Ingat, dibaca dengan ditulis itu beda. Dituliskan begini, satu saja. Seperti ini. Tapi dibacanya begini. Ba. Tulisannya begini. Kenapa penting saya terangkan ini? Kita akan kembali kepada faidah membaca ayat Al-Quran. Setiap huruf dalam ayat Al-Quran itu tidak diberikan pahala berdasarkan tulisannya. Ingat, tapi bacaannya. Bukan tulisan, tapi bacaan. Kembali ke hadis Nabi, di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Yang nomor hadis 2910. Man qara'a harsan min kitabillah. Siapa yang bisa membaca, siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, bukan menulis, membacakannya, ya, falahu 10 hasanat, maka setiap huruf yang dibacakan itu dia mendapatkan 10 nilainya, 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim, kata Nabi, satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau Anda lihat tulisan, Anda akan menyimpulkan bahwa alif lam mim itu adalah 3 huruf. Kalau lihat tulisan, simbol. Alif, lam, kemudian mim. Hitung. 1, 2, 3. Berapa huruf? 3 huruf. Kemudian Anda akan kalikan setiap hurufnya berapa? 10. 3 kali 10 berapa? 30. Orang akan hitung ini 1, 2, 3 kali 10. Ingat, Al-Quran beda. Kalau amalan lain, sholat dan lainnya misalnya umumnya standar selesai dikerjakan dapat 10. Sholat misalnya, dikerjakan selesai dapat 10. Paling minimal kalau sendirian. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang mengerjakan 1 kali kebaikan, setiap 1 itu nilainya 10. Hasanah, 1 kebaikan yang punya pahala disebut hasanah. Salat disebut hasanah dalam Al-Quran.
Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat itu. Ya, dari mulai siang sampai malam sampai ke subuh, tunaikan semuanya. 5 waktu itu. Awas hati-hati. Sungguh salat-salat itu disebut dengan hasanat. Setiap Anda kerjakan salat punya hasanah itu, selain punya pahala, dia bisa menggugurkan dosa-dosa kecil sepanjang bukan dosa besar. Salat disebut dengan hasanah. Setiap satu hasanah 10. Karena itu kalau Anda salat sendirian, selesai salat dapat 10 pahalanya. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 10. Jarak satu ke dua bisa 500 tahun. Kalau Anda berjamaah dapat 27. Kalau Anda ke masjid baru datang belum salat dapat 25. Baru datang, baru di hadis Muslim, baru datang ke masjid dengan niat salat, baru datang 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, sampai 25. Baru datang. Kalau gitu saya datang aja Ustaz, besok balik lagi. Salat sendirian di rumah dapat 10, saya baru datang ke masjid 25. Dengan niat salat, kalau datang niat balik lagi, nggak dapat apa-apa. Tapi Al-Quran beda. Tidak dihitung selesai baca dapat 10, tidak. Setiap hurufnya Anda bayangkan. Setiap huruf. Jangan diartikan Anda baca Bismillahirrahmanirrahim 10, tidak. Hitung berapa jumlah hurufnya. Tapi kebanyakan orang menghitung itu bukan dari bacaannya. Kan Nabi katakan walam akul, saya nggak katakan kata-katanya, bukan tulisannya. Kalau tulisannya begini 1, 2, 3. Tapi kalau bacaannya kata-katanya, maka ngukurnya menggunakan ilmu arud. Dalam ilmu arud, setiap yang ditulis jangan dilihat tulisannya, tapi lihat bacaannya. Ilmu arud ada 16 rumus disebut dengan bahar. Jadi kalau Anda tuliskan alif lam mim, tulisannya seperti ini. Alifun. Ada berapa huruf lagi? 3. Dari satu ini aja ada 3 kali 10. Masya Allah. Ini apa? Belum selesai. Hamzah. Dari sini saja. Hamzah. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 huruf. Dari sini saja. Haun. 3 huruf. Ha. 1, 2, 3. Belum selesai. Ternyata rumus ini nanti disebutkan dalam Al-Quran surah kedua ayat 261. Orang yang selalu hitung-hitungan dalam beramal akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi setiap orang yang mengerjakan karena Allah tanpa pernah berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan berikan tanpa batas dengan kadar kekuatan pengetahuan Allah terhadap kadar keikhlasan orang yang beramal itu. Jadi kalau mengerjakan apapun termasuk infak, jangan pernah kita berhitung. Disebutkan di ayat sekali infak 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ingat, sekarang sering dipotong sampai sini ayatnya. Setiap orang infak, setiap satu yang dia keluarkan sama dengan satu menanam biji satu. Ya, menanam satu benih. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Orang sering menghitung, masukkan 100.000 kali 700. Itulah nilainya di sisi Allah. Ayatnya belum selesai. Teruskan ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan berikan kadar berkali lipat tanpa hitungan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Orang yang tidak pernah berhitung dalam amalannya. Kalau Anda masukkan 100.000, tapi Anda hitung 100.000, nolnya 5. Lumayan, di sisi Allah 700 kali lipat. Dihitung Anda 70 juta. Masya Allah. Bikin status, alhamdulillah hari ini sudah punya tabungan akhirat 70 juta. Apa ada satu orang yang masukkan cuma 500 rupiah dan dia nggak pernah berhitung. Saking ikhlasnya dia jaga supaya nggak bunyi gitu kan. Masukkan. Dan kotaknya itu bukan kayu, tembaga. Ya. Saking ikhlasnya dia jaga supaya nggak bunyi itu. Masuk. Dan lillah dilakukan karena Allah. Masya Allah. Boleh jadi dia dapat juta kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini saya ingin katakan kalau baca ba ini jangan dikira sekali ba dibaca dapatnya cuma 10, belum tentu. Walaupun secara hitungan ini akan ditemukan misalnya 19 huruf secara hitungan, tapi ingat pahalanya akan dituliskan dengan bacaan bukan dengan hitungannya. Paham di sini? Nah, sekarang harful ba. Nah, karena itu saya tuliskan bentuk keasalnya ba. Walaupun ditulis dengan satu bilangan saja, satu unsur bi, ya, tapi kembali ke asalnya huruf ini dibaca dengan ba. Ada berapa maknanya? Al-ba'ul mufradah.
ba yang berdiri sendiri itu maksudnya kalau kita melihat huruf ba secara sendirinya, tidak digabungkan dengan huruf-huruf lain, ya ba sendiri, itu harfu jarmin li arba'ata asyara ma'nan. Huruf ba ini dia punya 14 makna. Huruf ba saja. Sebelum digabung dengan huruf-huruf lain, ba saja itu punya 14 makna. Jadi kalau saya pisahkan tadi, begini teman-teman, kan kita pasah bagi 5 bagian kan? Ya, di sini ada 5 kalimat. Huruf ba, ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita pisahkan dulu pada unsur-unsurnya untuk mendapatkan keindahan maknanya dan kedalaman pengertiannya. Ba turunkan, ba ini saja, satu huruf ini, kata Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughdil Labib, berdasarkan penelusuran beliau pada lisan orang-orang Arab. Kapan ba digunakan? Dalam tulisan mereka, dalam bacaan mereka. Ditemukan huruf ba ini punya 14 makna, 14 fungsi. Ada 14. Awas hati-hati. Dan setiap 14 ini bisa beda-beda maknanya. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini sama enggak dengan ba di Al-Maidah ayat 6? Wamsahu biru'usikum. Sama enggak dengan kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin? Ba-nya sama enggak? Sama-sama ba, sama-sama harakatnya kasrah. Ba, bi. Berapa banyak bi dalam Al-Quran? Apakah semuanya punya makna yang sama? Belum tentu. Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Kalau dikembalikan kepada maknanya dan dahsyatnya Allahu Akbar, semua diksinya akan sangat tepat dengan konteksnya. Semua pilihan hurufnya akan sesuai dengan maknanya. Sekarang kita akan lihat apa saja yang ke-14 itu. Ya. Satu fungsi bisa 1 jam. Sebentar. Sampai jam berapa kita malam ini? Silakan insya Allah ya. Anda sampai jam 11, ya saya jam 9 dan pulang ya. Saya mau ke Padang nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaliha, yang pertama dari 14 itu. Ya, yang pertama awwaliha. Ustaz, kenapa dibaca awwaliha bukan awwaluha? Karena ataf kepada kalimat sebelumnya. Li arba'ata asyara. Ya, harusnya arba'ati ini. Arba'ati asyara. Ya, arba'ah karena ada huruf lam dibaca awwaliha bukan awwaluha. Pertama al-ilsaq. Al-ilsaq. Qila wa huwa ma'nan, dan inilah yang dimaksud makna utama dari huruf ba itu. Pertama al-ilsaq. Ingat ilsaq bukan besok. Besok. Ilsaq. Al-ilsaq. Insyaallah. Ilsaq. Ilsaq. Qila wa huwa ma'nan, dan banyak yang menyebutkan bahwa fungsi pertama inilah fungsi asal ya. Yang paling dasar, yang paling pokok. Di antara 14 fungsi ini dasar yang paling utama. Jadi kalau ada huruf ba, rata-rata tidak akan jauh dari fungsi yang pertama ini. Yang lainnya nanti akan mengikuti. Kita akan lihat nanti ya. Ada musahabah, ada tab'id bin duni tahdid, tab'id ma'at tahdid, ada istighraq, ada taukid, ada ghayah, ada macam-macam. Tapi dasar utamanya adalah ilsaq. Ya. Apa itu ilsaq? Dari kata alsaqa yulsiqu, ilsaqan. Terambil lagi dari akar kata yang paling dasarnya, lasaqa. Lasaqa, lam, sad, qaf. Ini akar kata yang paling asal. Sebelum mendapatkan penambahan hamzah jadi alsaqa. Ya, lasaqa. Sesuatu yang lekat menempel, sulit terpisahkan. Lekat, nempel, sulit terpisahkan. Karena itu orang Arab menyebut lem dengan lisaq. Ya akhi, indaka lisaq? Ya akhi, kamu punya lem enggak? Ya, indaka lisaq? Oh iya, besok. Bukan, ya, lisaq. Ya, kamu punya lem enggak? Indaka lisaq? Apakah engkau punya lem? Kenapa lem disebut dengan lisaq? Karena lem punya fungsi menempelkan sesuatu sehingga sulit untuk dipisahkan. Ya, nah, saya bacakan dulu sebentar. Bismillah. Wa huwa ma'nan la yusariquha, falihada iqtasara alaihi Sibawayh. Sibawayh itu orang paling hebat, master di ilmu nahwu, ya, master di ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu punya 4 turunan ilmu yang penting. 1 nahwu. Ingat, yang kedua saraf,
Yang ketiga nanti sorab ada 12 lagi. Ketiga nanti balaghah. Balaghah punya 3 cabang ilmu lagi. Ma'ani, bayan, badi'. Yang keempat arud. Arud punya 16 cabang ilmu lagi disebut dengan bahar nanti namanya. Ya, di nahwu nanti ada banyak turunan kitab. Dasarnya nanti ada jurumiyah misalnya. Ya, karangan As-Sunhaji. Ya, al-kalamu wal lafzul mufidu. Ya, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalatsatun ismun wa fi'lun wa harfun. Wa amma al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu jurumiyah. Dasar nanti sampai masuk ke Imriti, sampai masuk ke Alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al bisadin lis bitamizul hasal bitafa'ati atat wa ya'if 'andi wa nunik balanna fi'lun jalli. Nah, itu nahwu di situ. Dalam penemu ilmu nahwu yang paling dahsyat ya, itu asalnya kembali nanti kepada Al-Qur'an dasar-dasarnya. Dikeluarkan nanti yang paling faqih di zaman Nabi, di antaranya dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Nanti diinisiasikan kepada Abil Aswad Ad-Duali, diteruskan kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, nanti kemudian dikembangkan sampai munculnya masa Sibawai. Sibawai itu pakar ilmu nahwu yang namanya melampaui batas sejarah kehidupannya. Usianya sangat muda, bahkan wafat dalam usia yang sangat belia, sekitar 37 tahun. Itu pakar bahasa Arab. Dan asalnya menjadi pakar karena ketidakmampuannya mengucapkan bahasa Arab dengan benar. Ini bukan orang Arab. Kan orang Arab, orang Parsi. Ya, kalau kita sekitaran sekarang Iran, Irak dia datang kemudian ke Arab ikut halakah. Begitu baca kalimat salah harakat, begitu salah itu salah. Oleh gurunya dikatakan sebelum ikut majlis belajar dulu bahasa Arab dengan benar supaya bisa baca dengan benar. Langsung dipatahkan penanya oleh beliau. Ya, bukan sekedar patah, sengaja patah. Dasar guru. Ya, bukan amarah begitu. Bukan. Tapi beliau berazam di hadapan gurunya, saya tidak akan datang lagi ke tempat ini, saya patahkan dulu pena saya sebelum saya mampu menguasai bahasa Arab dengan baik. Itu caranya. Keluar beliau belajar bahasa sampai jadi pakar di bidang bahasa, mengalahkan guru yang tadi kemudian mendebat beliau. Atau membetulkannya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat guru demikian, ditafsirkanlah ke arah yang positif. Dapat keberkahannya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu di antara doanya sebelum datang ke majelis ilmu sering sedekah. Ngasih orang-orang sekitaran dan diniatkan sedekahnya itu, niatnya itu indah sekali. Apa niatnya? Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini ya Allah, saya ditutup dari mengenal aib-aib guru saya. Saya nggak pengen tahu aibnya ya Allah. Ya sedekah sebelum datang. Supaya tidak disibukkan untuk mencari kesalahannya. Supaya tidak disibukkan untuk menafsirkan segala kekurangannya. Pokoknya udah, saya nggak mau tahu, pengen kebaikannya aja. Karena itu tidak pernah beliau belajar pada setiap guru kecuali mendapatkan manfaat ilmunya. Dan tidak pernah kenal kekurangannya. Sehingga pikiran semuanya terbatas pada kemuliaannya. Ini kadang-kadang ini yang hilang di siswa-siswa sekarang. Belum masuk majlis sudah salah tuh. Majlis siapa? Sadadi? Bid'ah. Itu bisa mana? Bagaimana dapat ilmunya? Ya. Karena itu saya katakan pada siapapun mesti baik. Ya, berprasangka baik. Kalau ada baik diambil, tak sepakat jangan dicela. Ya, itu siapapun gurunya. Anda tidak harus berguru kepada saya. Banyak ustaz-ustaz lain yang baik-baik. Ambil ilmunya. Barangkali ada kelebihan yang bisa menetapkan dan meneduhkan jiwa Anda. Ambil ilmunya dan di situ kemudian beradab dengan mulia. Paham ya? Saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Ya, baik. Kita kembalikan. Tadi seperti itulah Sibawai. Al-Imam An-Nawawi demikian akhlak para ulama kita. Maka saya kembalikan ke sini, Sibawai juga berpandangan setiap pandangan Sibawai akan diamini oleh semua pakar bahasa setelahnya. Jarang ada yang mendebat. Ya, baik. Saya kembalikan. Thumma al-ilsaq haqiqiyun. Kemudian yang dimaksud dengan ilsaq itu lengket, nempel. Bisa berarti sifatnya nyata, langsung. Hakiki itu langsung. Contoh. Amsaktu bi Zaidin idza qabadta ala syai'in min jismi. Amsaktu bi Zaid. Amsaktu saya pegang Zaid pakai bi Zaid. Saya bisa katakan gini, amsaktu Zaidan. Nama siapa? Ya? Adi, jangan ini. Saya pegang Adi, jadi saya begini nanti. Nama siapa? Abdul. Coba berdiri. Masya Allah. Jazakallah khair. Baik, lihat sini. Amsaka yumsiku. Pegang dengan erat. Gini. Ya. Gak usah ikut saya, di situ aja. Ini pegang. Ya. Pegang dengan erat. Kalau saya bilang, amsaktu Abdullah. Ya, saya sedang megang Abdul. Artinya apa? Pegang dia saja. Erat mungkin lepas. Tapi kalau saya katakan amsaktu bi Abdul, saya pegang sampai nempel dengan saya. Jangan pergi kemana-mana. Nempel. Ya.
Di begitu saya tempelkan begini, nempel sampai nempel, jangan lepas. Coba jalan. Imma saya tarik atau saya ikut dia begini. Itu nempel, itu namanya menggunakan ba, itu ilsak namanya, nempel. Duduk. Ya, silakan duduk ya. Jazakallahu khair. Semoga Allah berikan pahala pada antum. Nah, al-saqtu mindila, ya, al-saqtul mindil, misal, alal kitab. Saya tempelkan ini, ya, tisu ke kitab, ke buku, nempel begini. Di kemana aja bukunya pergi, ini mindil, ya. Sapu tangannya atau tisunya akan ikut. Ini ba namanya lisak. Jadi begitu menggunakan kata ba, al-saqtu misalnya, al-mindila bi kitabin. Saya tempelkan tisu ini ke kitab. Ketika menggunakan ba, itu tandanya itu tisu ditempelkan dengan erat sampai kapanpun sulit untuk dilepaskan. Jelas ya? Itu lisak hakiki. Ada yang maknawi. Maknawi itu tidak nampak dalam pandangan kita, nggak langsung kepegang, tapi begitu erat dengan kita. Kita megang nggak bisa, lihat pun nggak tampak. Ini bagian kedua nih. Tadi satu hakiki, bendanya ada, kelihatan langsung ada. Contoh. Amsaktu bi Abdullah, saya pegang tangannya Abdul dengan kuat. Abdulnya kelihatan. Kelihatan samping saya ikutin. Hakiki, yakin ada benda materinya depan kita. Kedua maknawi, nggak nampak. Wujudnya nggak kelihatan, dipegang nggak bisa, dilihat nggak nampak. Cuman kita yakin ada itu dan nempel dengan kita. Bisa? Antum punya perasaan? Punya perasaan nggak? Pak, coba tunjukkan pada saya. Bisa kelihatan? Gak ada, tapi kita yakin punya itu. Kita punya kebahagiaan, punya kesedihan. Ya, ada orang kemudian datang mengajak debat Abu Hanifah. Dia orang paling hebat di masanya, liberal dia. Datang di masanya Imam Abu Hanifah. Tuhan tuh nggak ada katanya, karena nggak kelihatan. Masya Allah, hampir kalah semua orang pada saat itu. Datang anak kecil namanya Abu Hanifah Nu'man. Lewat dia, kenapa Tuhan nggak ada? Maaf om, bahasa kita ya, sini. Maaf om, sini katanya kan. Oh, kamu mau nantang saya? Bukan. Ya, saya cuma pengen tahu aja kenapa plak ditampar. Kaget dia. Kamu nampar saya? Emang kenapa? Sakit. Tunjukkan pada saya mana sakitnya. Itu bukan, itu pipi. Saya pengen lihat sakitnya, bukan pipinya. Saya bisa tampakkan demikianlah Tuhan Allah. Bukan berarti yang tak kelihatan itu tidak ada. Karena Anda pun merasakan sakitnya di situ. Tapi sakit tak nampak, tapi Anda bisa merasakannya. Kalah sama anak kecil, malu keluar dari situ, tobat. Liberal dulu, kalah sama anak kecil, tobat. Liberal sekarang sudah nggak punya dalil, nggak mau tobat. Itu yang kita doakan. Kalau yang begitu kita doakan dia, kita doakan. Banyak, Abu Jahal nggak mau tobat. Maka sekarang nggak mau tobat. Ya, dah, ya. Belakang bawah ibu-ibu, apa sih? Gak apa-apa bu ya, gak apa-apa, bismillah. Walaupun tidak nampak, yang penting hati kita terhubung lah ya. Nih, catat, Dun. Jadi yang pertama hakiki, kedua kalau tak nampak tapi dapat disebut dengan maknawi. Nah disinilah saya ingin terapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya disambungkan dengan Allah. Bismillah. Ba-nya dihubungkan dengan Allah. Bagaimana kita menerapkan hukum yang pertama ini? Jika dihukumi dengan kalimat ilsaq sebagai dasar pokok makna dari huruf ba itu. Maka perhatikan baik-baik. Walaupun Allah tak nampak dalam pandangan kita saat ini. Walaupun kita tidak bisa melihatnya saat ini. Tapi yakinlah Allah itu ada dekat kita, bahkan mengawasi lebih lekat dibandingkan dengan lem yang kita tempelkan di jari kita. Maka muncullah kemudian firman Allah misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, ingin mencari-cari aku, katakan kepadanya, aku begitu dekat. Dekat, qarib, dekat sekali. Bahkan ditajamkan di Quran surah ke-50, ayat ke-16. Awas hati-hati. Walaqad khalaqnal insana
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah ciptakan manusia, bahkan kami tahu apa yang dibisikkan jiwanya kepadanya. Dia bukan cuma diciptakan, maaf ya, Allah sampai tahu apa yang belum Anda ungkapkan. Jadi baru jiwa Anda bisikan sudah ketahuan. Ya. Coba lihat tuh Ustaz, coba lihat tuh. PC-nya pasti ada yang salah tuh. Di hati Anda bicara. Coba lihat itu, coba lihat. Belum diungkapkan. Katakan kepadanya, jangan dipendam, nanti aku keduluan. Di hati baru muncul, belum disampaikan, itu Allah tahu. Yang positif atau negatif. Kalau positif belum diungkapkan, dituliskan pahalanya. Tapi kalau negatif belum diungkapkan, belum keluar dosanya. Diucapkan, baru keluar. Yang positif baru dihadirkan dalam hati kita, dituliskan pahalanya. Dikeluarkan, tambahkan 2 kali lipat. Indahnya Allah. Tapi yang mau saya sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sampaikan pesan pada seluruh hamba-hambaku, aku lebih dekat dibandingkan urat leher yang melekat pada dirinya. Saya mau tanya pada Anda, apakah urat leher Anda ini, maaf, dilem di leher Anda? Bukan masalah lemnya, sudah nempel terus kemanapun Anda pergi. Ada orang yang kalau mau pergi ke kantor dulu, lepas dulu urat lehernya. Ntar ya, abang mau kantor dulu, simpen sini nggak bisa. Ya, semua dia kemanapun pergi, ikut. Dia tidur, ikut. Dia kantor, ikut. Dia makan, ikut. Nempel terus. Kata Allah, saya lebih dekat, lebih lekat dibandingkan urat leher yang nempel di leher kamu itu. Ini fungsi lisak yang pertama, ilsak. Jadi ba ini kenapa disebut dengan ba ilsak? Bagaimana diterapkan pada kalimat bismillah? Ketika Anda mengucapkan kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim, maka bukan sekedar ucapkan ba, tapi rasakan Allah sedang berada di dekat kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau mengucapkan kalimat bismillahnya begini, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Anda akan dijaga karena Anda merasa dekat dengan Allah. Orang yang pegang minuman dan mengucapkan bismillah, dia merasa Allah lebih dekat dengan dirinya. Nempel padanya, mengawasi dia. Maka mustahil dia akan menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu, diawasi oleh Allah. Kalau dia mengerti dia bekerja, dan saat kerja itu, dia dikawal oleh Allah langsung. Dilihat, diawasi, bahkan dekat pada dirinya. Dan dia merasa dekat dengan Allah. Diawasi Allah. Dia tidak akan memilih pekerjaan yang tidak Allah sukai. Tidak akan korupsi. Tidak akan mencuri. Tidak akan nyogok. Apa nggak malu saat nyogok dilihat Allah? Anda nyogok dilihat manusia saja malu. Nyogok kelihatan manusia malu. Nyogok direkam malu. Apa Anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak semua sekecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun, pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Nampak semuanya. Makanya sebelum wafat diedit dulu tuh gambarnya. Edit adegannya, tobat, lihat-lihat mana. Ingat sama bapak, sama ibu, sama adik, sama kakak, sama istri, sama tetangga. Urutkan dari yang paling dekat sampai yang paling. Edit dari sekarang. Kalau ada suara yang kurang jelas, dubbing. Tempel dengan yang bagus, ganti suaranya. Oh, saya pernah mencela, dubbing, ganti dengan yang baik. Oh, pernah gibah, ganti dengan yang baik. Dari sekarang, saat film itu diputar di hari kiamat, film yang nyata, real, dokumentasi kehidupan kita saat di dunia, maka bangga Anda menghadapinya. Masya Allah. Waduh, adegan ini nih. Saya mau ke alisan, dulu nggak ada sendal, saya ngambil nasi pulang. Wah, diputar nggak? Tiba-tiba Anda pernah bertobat, mendatangi orangnya, pernah minta maaf, ganti sendalnya. Ternyata nggak ada adegan itu. Masya Alhamdulillah. Yang kelihatan cuma sholatnya, Masya Allah. Cuman ta'limnya, doanya, khusyuknya, permohonannya, kenikmatan itu yang diputar. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini. Hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Itu yang paling bahaya. Anda tega bermaksiat kepada pasangan Anda. Istri pergi minta izin ke tempat yang bukan semestinya. Suami bilang ke kantor, mampirnya ke tempat lain. Wafat di situ dan di akhirat diputar, nggak sempat tobat lagi.
Makanya pikir dulu kalau mau kerjakan apa-apa, inilah rahasianya. Kenapa Nabi katakan setiap perbuatan baik, ucapkan bismillah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Apa yang dimaksud terputus? Terputus dari pengawasan dari Allah, terputus nilai pahalanya dan terputus dari keberkahannya. Makanya kalau mau kerjakan sesuatu coba bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini otomatis tidak akan pernah diucapkan dalam konteks maksiat. Berat lisannya. Nggak ada orang maksiat pakai bismillah. Waduh, sendal hilang, pakai itu tuh yang bagus tuh. Takut dosa, pakai bismillah aja. Bisa. Ya. Jelas ya? Nah, jadi ini kalimat pertama. Jadi biasakan setiap mengerjakan sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya ilsaq. Sesuatu yang menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, usahakan setiap mengerjakan berbagai hal kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hidup kita begini dan merasa Allah dekat dengan kita, maka sudah dijawablah langsung oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika dia punya kebutuhan, seketika aku akan berikan. Itu rahasianya.